Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah kajian duha Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah turunkan dan hadirkan kepada kehidupan kita, sehingga di pagi yang mulia ini kita kembali dapat hadir di majlis yang penuh dengan keberkahan, semata-mata dengan keinginan dan doa agar Allah Subhanahu wa taala turunkan limpahan taufik, inayah, maghfirah serta rahmat Allah dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini membukakan hati kita sehingga kita dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji kajian tafsir pada pertemuan kita di pagi yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan loncat sebentar ke surat Ibrahim ayat 37. Ayat 37. Ayat 37. Ibrahim. Kita loncat karena ini berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Jadi biar ada momentumnya pas ya, berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Dan pada bulan Dzulhijjah tentu yang kita kenang adalah 3 manusia mulia yang pernah hadir dalam pentas sejarah Islam, yaitu Ibrahim alaihissalam, Hajar alaihissalam, dan Ismail alaihissalam. Dalam surat Ibrahim ayat 37 tersebut Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana doa seorang ayah yang bernama Ibrahim alaihissalam ketika dia meninggalkan keluarganya di tempat yang begitu sepi dan tidak berpenghuni serta tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali di tempat tersebut. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk membawa turunannya beserta istri kesayangannya ke tempat yang cukup jauh. Lama tidak punya keturunan, baru dapat keturunan, Allah uji untuk dipisahkan ia dengan anaknya yang sangat ia sayangi, yang lama ia nanti-nantikan. Makanya nanti Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan julukan Al-Khalil. Apa itu Al-Khalil? Ibrahim Al-Khalil. Ibrahim sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan julukan Al-Khalil karena Nabi Ibrahim tidak pernah bantah apa yang Allah perintahkan. Jangankan bantah, bertanya pun tidak.
Menawar pun tidak. Dia tidak pernah tawar. Tidak pernah menawar dan tidak pernah membantah. Ya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Disuruh bawa di lembah yang jauh itu. Nabi Ibrahim tidak bilang sama Allah, ya Allah agak geser tempatnya gitu. Enggak juga. Iya. Bertanya pun tidak bilang sama Allah, ya Allah kenapa harus di sini? Kalau kita sekarang banyak tanya. Ya, ada aturan-aturan yang Allah titahkan itu banyak tanya kita. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tanya. Maka dia dapat julukan Al-Khalil, kekasih. Bukankah seorang kekasih itu ketika dia jatuh hati dengan pujaannya, itu pujaannya minta apa saja dia nggak tanya. Lagi sayang, lagi cinta, nggak tanya dia dan tanya kenapa harus begini, enggak. Nabi Ibrahim seperti itu. Allah perintahkan bawa ke tempat yang jauh, sepi, dibawa, ditaruh di situ. Setelah diletakkan di tempat itu, Allah perintahkan lagi pergi, tinggalkan. Ya, orang ya, lagi dinas nih, ditaruh di tempat yang kurang nyaman, ya, udah protes tuh, dia. Kenapa di sini saya ditugasin? Ya, bahkan bila perlu lobi biar dipindahin lagi ke tempat yang dia suka. Ya. Dan itu pindah satu keluarga. Ini Nabi Ibrahim pindah, memindahkan keluarganya, bukan dia ikut pindah. Dan tempat itu tempat asing. Dan setelah sampai Allah bilang tinggalin. Lagi-lagi Nabi Ibrahim gak bilang sama Allah, ya Allah kasih tambah 2 hari saja, atau 4 hari lagi deh baru saya pergi. Gak juga. Kalau bilang pergi, dia pergi. Dan ketika dia pergi, itu Hajar alaihissalam ngejar dari belakang, tanya, ya Ibrahim, ini tempat apa? Berapa lama kau akan pergi? Nabi Ibrahim diam. Kata Hajar alaihissalam, ya Ibrahim, ini persediaan makanannya 1 kantong kurma, sekantong air. Bekal gak banyak. Tega kau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim diam. Hajar akhirnya mengejarnya dengan pertanyaan yang ketiga, ya Ibrahim, ahadza min amri rabbik? Ya Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu? Nabi Ibrahim menganggukkan kepalanya, isyarat iya. Apa kata Hajar? Ya Ibrahim, kalau memang benar ini perintah Allah, Tuhanmu dan Tuhanku itu, pergi engkau. Dia ikhlas. Hajar ikhlas. Dia nggak bilang jangan pulang sekalian. Itu kita. Dia pergi. Aku yakin Allah, Tuhanmu dan Tuhanku itu tidak akan mungkin sia-siakan kami di sini. Dia lepas. Jalan terus Ibrahim alaihissalam, tinggalkan 2 orang yang ia kasih, walaupun berat itu, berat. Setelah itu dia naik ke atas bukit, dan sebelum dia turun ke bawah, disitulah Ibrahim doa. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun.
Doanya ini Allah abadikan di Al-Quran. Nabi Ibrahim termasuk nabi yang sering bermunajat, yang Allah abadikan juga doanya di Al-Quranul Karim. Salah satunya ini. Ya. Di antaranya ada doa yang lain yang kita Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah jadikanlah bumi ini, yaitu Mekah itu, baladan amina. Itu doa Nabi Ibrahim juga, agar Mekah menjadi negeri yang aman, dan ternyata sampai saat ini aman. Dan itu berkat doa siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika dia tinggalkan dua orang yang dia sayangi ini, dia doa juga, dia minta sama Allah. Karena dia tidak bisa pantau kan, dia nggak tinggalin kamera dan CCTV di situ. Ya. Dia tidak meninggalkan handphone dan alat komunikasi, nggak ada zaman itu. Harapannya Allah semata. Allah semata harapannya. Dia bilang sama Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan keturunanku di biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tak berpenghuni, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan, cuma dua orang itu. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Nanti bakal dibangun Ka'bah di situ. Saat itu belum, berbentuk lembah yang di tengah-tengahnya ada gundukan tanah. Ya di situ. Yang dikelilingi oleh bukit-bukit yang gersang. Sekarang sudah nggak ada tuh bukitnya. Sudah ganti hotel semua kelilingnya. Tapi itu posisinya lembah. Maka kita kalau baca sejarah tentang Ka'bah, berapa kali sering banjir. Posisinya di lembah dia. Nabi Ibrahim minta sama Allah 3 permintaan. 3 yang dia minta sama Allah. Dan 3-3-nya Allah kabulkan. Yang pertama dia minta sama Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Aduhai Tuhan kami, jadikanlah anak keturunan kami ini senantiasa menegakkan sholat. Itu didikan buat kita sebagai orang tua. Doa pertama kali yang patut kita ucapkan di hadapan Allah untuk turunan kita, minta agar Allah jadikan keturunan kita sebagai keturunan yang menegakkan sholat, yang taat ibadah, yang saleh dan salehah. Jadi permintaan pertama orang tua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anaknya itu harusnya bukan cerdas, pintar, hebat, jadi pejabat, harta melimpah, punya perusahaan banyak. Bukan itu. Itu bukan tidak boleh, itu boleh. Tapi bukan yang pertama dan bukan yang utama. Permintaan orang tua, doa orang tua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala buat anaknya, yang pertama dan yang utama, minta jadi soleh atau jadi solehah. Karena ketika dia jadi saleh dan salehah, akan memiliki efek buat kita sebagai orang tua. Kesalehan yang dia lakukan itu akan berefek baik buat kita di dunia dan di akhirat, bahkan di alam barzakh. Kalau dia soleh, dia pasti doain kita. Kalau dia soleh, dia pasti mulutnya atau lisannya itu ringan untuk beristighfar buat kita. Kalau dia saleh, ketika dia punya harta, dia mudah bersedekah atas nama orang tuanya. Berinfak atas nama orang tuanya. Saya baru pulang dari Flores kemarin. Dari hari Senin sampai Jumat. Jumat baru kembali. Ada seorang anak, saya mampir di rumahnya. Dia sudah sukses sekarang. Sudah sukses dia. Nah, itu ada orang datang ke rumahnya bilang, ada satu desa yang listrik belum masuk. Butuh beberapa tiang biar bisa masuk listrik. Dia bilang, hitung ada berapa tiang diperluin. Hitung. Terus dia bilang,
Itu dari saya semua nanti, tiangnya dari saya sampai masuk meteran. Dan pengurusan sampai masuk meteran semuanya sama tiang-tiangnya nanti saya bayar. Terus dia bilang, saya niatkan nanti semua itu setengahnya buat nama ibu saya yang masih hidup, setengahnya buat almarhum ayah saya yang sudah meninggal dunia. Gak ada niatnya untuk dia, tapi dia niat untuk itu. Karena masih ada kesalehan dalam dirinya, jadi yang dia lakukan itu dia niatkan untuk orang tuanya. Ya, bayangkan selama tiang itu terpasang dan rumah-rumah itu sudah dialiri aliran listrik, berapa pahala buat ibunya, berapa pahala buat ayahnya. Ternyata ada lagi yang saya lihat, dia bebasin jalan, panjang jalan masuk. Dulu nggak ada jalan, bebasin jalan masuk yang mengakses banyak orang, ada perumahan di dalam. Dia bebasin semuanya. Dia bikin jalan nama orang tuanya. Bayangkan satu hari berapa motor, sepeda, mobil lalu lalang tempat tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam doanya pertama kali itu. Dan ayah yang takwa, yang taat, kalau dia doa mustajabah. Kan Nabi bilang doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doa orang tua buat anaknya. Ya. Itu nilainya kata Rasul seperti doanya Nabi, ka doain nabi, seperti doanya Nabi li ummatihi, untuk umatnya. Doa Nabi mustajabah tidak? Mustajabah. Nah Nabi bilang doa Nabi yang mustajabah itu seperti doa seorang ayah untuk anaknya. Ya. Dan Nabi Ibrahim Allah kabul tidak? Allah kabulkan. Dan waktu dia doa anaknya baru satu, Ismail alaihissalam. Tapi karena dia ini Al-Khalil, kekasihnya Allah, dia minta untuk satu orang, Allah kasih tidak untuk satu orang, semua turunannya. Allah kasih tidak satu generasi, sekian generasi Nabi Ibrahim. Sekian generasi Nabi Ibrahim dapat efek doa dari dapat efek doa yang Nabi Ibrahim ucapkan, liuqimus shalah. Jadi efek doa Rabbana liuqimus shalah, efek doanya itu sekian generasi. Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau dirunut silsilahnya sampai di Ibrahim alaihissalam. Bayangin tuh, berapa tahun tuh? Nah, turunnya panjang. Selesai dia minta itu, minta yang kedua. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia itu condong dan cenderung kepada mereka. Nabi Ibrahim nggak tahu berapa lama bakal pergi, nggak tahu. Nanti dia balik itu atas perintah Allah. Dan selama dia pergi itu dan Allah suruh pergi, Nabi Ibrahim juga nggak pernah bilang sama Allah, ya Allah, udah lama nih kangen sama keluarga, izinin datang dong. Nggak juga. Nunggu aja kapan Allah suruh datang. Iya. Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya dia minta sama Allah, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung dan condong kepada mereka. Minta agar anaknya itu siapa saja lihat suka. Itu tempat sepi, satu wanita lemah, satu lagi anak masih bayi. Kemudian tumbuh jadi anak kecil di situ. Harusnya kan itu kan posisi terancam itu. Itu tempat yang kadang-kadang banyak kafilah dagang lewat di situ dan laki-laki semua. Tapi tidak pernah kita dengar kisah tentang Hajar dan Ismail alaihi wassalam yang diganggu.
oleh laki-laki yang lewat di sekitar tempat tersebut. Nggak ada. Digodain nggak pernah sama sekali. Coba di kampung tuh ada perempuan asing baru muncul lewat, nggak usah menetap, lewat. Nah, udah ada yang aneh-aneh kan? Ini enggak. Kenapa enggak? Berkat doa Nabi Allah Ibrahim. Jadi mereka yang ketemu nih dengan dua orang ini, Hajar dan Ismail alaihissalam, segan aja. Suka, sayang, cinta. Kasih apa yang mereka punya kepada dua orang ini. Ya. Kan nanti akhirnya Hajar dan Ismail alaihissalam itu Allah anugerahkan oase Zamzam. Kemudian banyak kafilah dari negeri Syam, kafilah dagang lewat, lihat ada mata air, minta air. Mereka minta baik-baik. Sebenarnya kan mereka bisa aja ambil. Ngapain izin? Anak kecil ini yang jaga. Ibunya juga perempuan. Ini kan rombongan laki-laki semua. Ambil aja suka-sukanya lewat. Ini enggak. Ngomong baik-baik, tanya, minta. Kasih ganti lagi, barter. Dengan makanan, dengan buah. Kasih. Berkat doa Nabi Ibrahim. Ngajarin buat kita apa? Kita kalau doa buat anak kita yang kedua, bilang sama Allah agar anak kita ada di mana saja aman buat dia tempatnya. Allah jaga dia. Kita nggak bisa jaga anak kita 24 jam. Maka kita serahkan dia juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat dia ada, di sekolah mana dia belajar, dapat teman yang cinta sama dia, guru yang sayang sama dia, lingkungan yang aman buat dia. Nabi Ibrahim lakukan itu. Dan tidak pernah kita dengar dalam sejarah kisah Hajar dan Ismail alaihi wassalam mendapatkan intimidasi, tekanan, cemoohan, nggak pernah. Bahkan nanti ketika tempat itu mulai rame karena sudah ada sumber air, itu ada satu suku, satu kabilah besar namanya suku Jurhum. Itu suku besar yang pimpinan kabilahnya itu laki-laki kekar perkasa, punya pasukan dan gagah dia, ditakuti dan disegani. Tapi dia datang ke Mekah, dia kunjungi Hajar, dia datang baik-baik memohon izin agar diperkenankan tinggal di situ. Ngomong. Sebenarnya kan bisa aja kan dia datang dengan pasukannya, dia selesaikan saja dua orang ini dan dia kuasai tempat tersebut. Selesai. Apalagi zaman itu kan zaman barbarian itu. Tapi itu tidak terjadi. Dia datang ngomong baik-baik. Dan Hajar alaihissalam memberikan pesan kepada kepala suku tersebut, peraturan-peraturan yang harus ia patuhi kalau mau tinggal di tempat tersebut. Dan dia ikuti semuanya. Dia iyai. Siapa yang bikin begitu? Allah. Allah bikin begitu berkat siapa? Doa tadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung atau condong pada mereka. Dan ada ulama yang mengatakan makna daripada doa yang kedua itu, turunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, masing-masing turunan Nabi Ibrahim itu punya pesona-pesona tersendiri. Masing-masing punya pesona. Ismail alaihissalam dengan pesonanya, Ishak dengan pesonanya, Yakub dengan pesonanya, Yusuf dengan pesonanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pesonanya sendiri. Dan memang kalau kita lihat turunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, mereka hadir dalam pentas sejarah itu punya daya tarik masing-masing. Semuanya. Kita tahu Nabi Yusuf dengan daya tariknya. Dan kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan daya tariknya. Berkat apa? Doa ini. Ibrahim alaihissalam. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Baru berikutnya warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berikanlah mereka rizki ya Allah
berbentuk buah-buahan. Dia minta juga rezeki buat anaknya, turunannya. Dia minta tahapan yang ketiga ini. Dan mintanya nggak tanggung-tanggung. Jadi boleh minta yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah nggak mustahil. Waktu itu kan permintaan Nabi Ibrahim mustahil itu. Oh, tempatnya gersang kok, nggak subur, nggak kayak Tebet nih, mendung, gerimis-gerimis, ya, hujan, banyak pohonnya, tanam apa aja tumbuh itu. Kadang-kadang nggak ditanam ya numbuh rumput. Itu tempat nggak hijau, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Ini Nabi Ibrahim mintanya instan, Pak. Nabi Ibrahim nggak bilang, ya Allah suburin deh tempat ini, turunin salju gitu, jadiin hijau, banyak pohon, rindang, panas nih mereka di situ. Enggak. Langsung minta apa? Warzuqhum minas samarat. Berikanlah mereka rezeki berbentuk buah-buahan. Mintanya langsung buah jadi. Malah kan buah itu proses dia kan. Harus dia tumbuh dulu. Kemudian setelah dia tumbuh pohonnya, tunggu dia berbunga dulu. Lama. Ini Nabi Ibrahim tidak mintanya lompatan begitu jauh itu. Minta langsung warzuqhum minas samarat. Berikan mereka rezeki berbentuk buah-buahan. Dan lagi-lagi bukan satu jenis buah, Pak. As-samarat itu jamak. Dan Allah kasih. Allah kasih. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu saat ditinggal oleh ayahandanya sudah makan buah dia. Di kafilah dagang dari negeri Syam lewat mampir minta air. Itu di atas bekal-bekal mereka, di atas pundak onta itu ada buah-buah yang mereka bawa dari negeri-negeri yang subur. Mereka bagi. Nabi Ibrahim minta sama Allah, warzuqhum minas samarat. Dan lagi-lagi yang menarik, efek doanya sampai sekarang. Kan Nabi Ibrahim doanya kapan? Lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Tapi masih efek sampai sekarang. Datang di Mekah. Ketemu buah enggak? Ketemu buah. Cari pohonnya. Kagak ketemu. Hatta buah kedelai. Tempe ada. Udah kelamaan tinggal di sana. Pingin tempe. Ngomong aja sama anak-anak Indonesia. Di mana tempat jual tempe? Ada. Ada. Bumbu pecel banyak banget. Kok bisa ada? Pernah lihat pohon pisang? Cari deh. Nggak ketemu. Tapi buah pisang banyak. Pisang, apel itu buah yang melimpah di sana. Bahkan terkadang lebih murah di sana ketimbang di sini. Di sini pohonnya ada. Murah di sana itu. Pisang-pisang satu ikat itu. Murah di sana. Berkat doa siapa? Kalau kita runut lagi ke belakang. Nabi Ibrahim pernah doa. Warzuqhum minas samarat. Berikanlah mereka rezeki dalam bentuk buah-buahan. Dan Allah kasih. Sampai sekarang melimpah. Walaupun pohonnya gak ada. Ada tempat tandus yang lain. Buahnya gak melimpah. Ya, Afrika sana. Ethiopia sana. Ini kering. Tapi berkah. Ya. Karena Nabi Ibrahim minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kabulkan kenapa? Karena dia Al-Khalil, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih. Karena dia tidak pernah bantah Allah. Manut. La'allahum yashkurun. Agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita berada pada bulan Dzulhijjah ini, harusnya setiap masuk bulan Dzulhijjah kita refleksi ulang tentang 3 manusia mulia ini. Yang mengajarkan kepada kita poin-poin penting dalam kehidupan. Nabi Ibrahim ajarkan kita nilai takwa.
Hajar alaihissalam mengajarkan kepada kita nilai yakin dan optimis terhadap janji Allah. Hal itu terlihat bagaimana Hajar alaihissalam berusaha untuk mencari air. Ketika dia tidak tega melihat anaknya sudah kehausan, dia melakukan sa'yun. Sa'yun artinya usaha, sa'i. Kita bilang sa'i, sa'yun. Bainas Safa wal Marwa, antara bukit Safa dan Marwa. Dia cari di situ dan berkali-kali dia cari, tapi tidak ketemu kan? Ketemunya di mana? Apakah di bukit Safa? Apakah di Marwa? Bukan. Ketemunya itu kembali ke tempat tadi di mana dia meninggalkan Ismail alaihissalam. Ketemunya itu di bawah, di lembah itu lagi. Padahal dia usahanya di mana? Di bukit Safa dan Marwa. Jauh itu jaraknya, lumayan. Apa hikmah ilahiyah? Allah didik kita sebagai hambanya. Kalian itu yang Allah nilai adalah usahanya. Hasilnya serahkan kepada Allah. Karena banyak sekali kejadian orang berusaha di titik A, hasilnya ada di titik C. Dan itu Allah yang kasih nilai dan Allah yang hadirkan. Ada orang, ya, dia maju jadi calon bupati. Calon bupati di satu daerah. 3 kali maju, 3 kali gagal. Iya. Kali keempat ada satu tempat jauh dari kabupaten itu, jauh. Panggil dia maju untuk jadi gubernur provinsi. Orang-orang yang bilang, di sini aja 3 kali bupati dia gagal. Mau ke sana lagi, langsung mau gubernur, loncat itu. Mana mungkin? Ternyata jadi. Jadi dia. Padahal dia sudah usaha di sini berkali-kali. Allah lagi lihat usahanya, lagi lihat ketulusannya. Ternyata kalau Allah anggap itu usahanya memang tulus, serius, Allah kasih penghargaan lebih besar itu kan. Hajar alaihissalam yang dia cari pada waktu itu bukan sungai yang dia cari, bukan oase yang dia cari. Yang dia cari yang penting bisa dapat air untuk dia isi satu kantong yang dia bawa, hingga dia bisa kasih minum putranya dan dia buat dia minum. Cukup untuk itu. Tetapi karena usahanya itu sungguh-sungguh dan serius, ada nilai sofanya. Apa itu sofa? Suci. Kemudian berakhir di Marwa. Apa itu Marwa? Kemuliaan. Berarti kita kalau berusaha, lakukanlah dengan cara-cara suci. Maka kita pasti akan mendapatkan kemuliaan dan pemuliaan dari Allah SWT. Karena itu Allah kasih dia sumber mata air yang tak ada habisnya. Iya, oase Zamzam. Yang menurut hasil penelitian, sudah diteliti, sudah lama diteliti. Itu sumur Zamzam itu. Setiap kali ditarik, disedot airnya, persekian detik air itu kembali dalam meter kubik yang sama ketersediaannya. Iya. Dahulu pernah para penyelam, waktu masih ada berbentuk sumur, para penyelam pernah turun ke bawah. Mereka turun ke bawah untuk membersihkan. Nah, dulu waktu masih berbentuk sumur, banyak jamaah haji, jamaah umrah suka ada yang berpemahaman aneh-aneh, lempar barang-barangnya ke dalam sumur Zamzam itu. Ya, dibersihkan. Ya. Dulu ada yang pakai langsung mandi, kan tarik waktu masih pakai timba mandi. Ya. Sekarang kan sudah tutup rapi, rapat. Jadi sebelum dirapatkan, ditutup rapi itu, ya dirapikan semuanya, dibersihkan, turun tuh para penyelam ke bawah, turun. Ketika mereka turun ke bawah, pas naik ke atas mereka bilang apa?
kami sulit menemukan di mana titik sumber mata airnya, karena setiap kaki kami jejakkan kaki kami di dasar sumur Zam-Zam itu, kami merasakan kaki kami seperti ada pasir yang menari-nari. Berarti mata airnya banyak. Semua mereka merasakan itu. Jadi mereka nginjak di mana saja, kayak ada pasir yang menari-nari, seperti kayak air bergembung-gembung. Gak bisa mereka hitung. Kuasa siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia keluar pertama kali dan Hajar alaihissalam melihatnya, dan sambil menangis dia berusaha untuk merangkul air tersebut. Karena itu suatu yang berharga, dia lagi cari, dia temuin itu. Terus tangannya berusaha untuk membatasi, kan air itu keluar. Tangannya berusaha untuk merangkul air tersebut sambil dia katakan zamzami, zamzami. Kita sebut dengan zam-zam, artinya kumpul-kumpul, dia bilang. Seakan-akan air itu faham dengan ucapannya. Air itu hanya muter di situ saja. Itu kan air keluar terus. Subhanallah, kok nggak banjir? Kok nggak banjir? Kok nggak meluap, nggak luber? Dan sampai sekarang tidak habis-habisnya. Berapa orang yang ambil, yang sedot? Jamaah haji, jamaah umroh. Apalagi waktu-waktu dulu. Waktu-waktu dulu, sekarang kan dibatasi nih bawanya. Waktu dulu, saya masih ngalamin tuh yang bawa jerigen itu, ya. Kalau bawa rombongan umroh itu hari terakhir di Mekah itu kita sebagai mutawif beli jerigen itu. Hitung jamaahnya berapa orang, gede-gede lagi jerigennya. Bawa jerigen kita ke tempat itu. Ngisi bawa. Gak habis. Allah lihat Hajar ketika bilang, ya Allah sudah letih tubuh saya, gak kuat lagi saya cari air bolak-balik. Ufawwidu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepada engkau. Dia bilang sama Allah begitu. Langsung Allah kasih. Langsung Allah kasih. Nah, dari Ismail alaihissalam kita belajar apa? Sabar. Sabar. Lama dia tidak jumpa ayahnya. Setelah dia jumpa ayahnya usia remaja 9 atau 11 tahun. Lalu ayahnya ketemu dengan dia, baru bercengkrama sesaat. Ayahnya utarakan wahyu Allah kepadanya. Dia bilang, aku lihat dalam mimpi anni azbahuka, aku sembelih engkau. Terus dia minta pandangan kepada anaknya. Fanzur madza tara. Anaknya bilang apa? Ya abatif al-ma tu'mar. Ismail alaihissalam. Dia nggak bilang, bapak macam apa engkau? Tinggalin saya dari kecil, sekarang ketemu mau menyembelih saya, enak aja. Gak ada. Dia bilang, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Engkau akan dapati aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Itu dia ucapkan. Dan dia kuatkan lagi ayahnya. Itu terlihat ada dialog nanti ketika mereka sudah sampai di tempat prosesi penyembelihan. Itu kan dalam perjalanan tersebut kan ada godaan kan. Godaan. Siapa? Iblis berwujud laki-laki yang bijak. Sok-sok nasihatin itu. Dan akhirnya mampu dihalau oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam dengan melempar iblis tersebut. Yang jamaah haji sekarang lempar jamarat, lempar jumrah itu. Dan ketika sampai di tempat prosesi penyembelihan, Ismail alaihissalam meyakinkan lagi ayahnya bahwa dia siap melakukan itu. Yang akhirnya saat ini kita kenal dengan Aidul Qurban. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala utus Jibril alaihissalam datang membawa satu ekor domba sebagai penggantinya Ismail alaihissalam, dan tanda lulusnya Ismail dan Ibrahim alaihissalam melewati ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban itu ulama menyatakan
adalah ketika seorang hamba Allah menyiapkan hewan yang untuk dipakai disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah tersebut sebagai taqarruban ilallah ta'ala, sebagai bentuk kedekatan atau merapatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa hukumnya? Hukumnya ulama mengatakan al-udhiyah sunnatun wajibatun ala ahli kulli baitim muslimin. Adalah sunnah yang diwajibkan, bagi sunnah muakkadah. Ya. Jadi kalau seumpamanya orang memiliki kemampuan, lakukan setiap tahun, bukan selang-seling. Ada yang selang-seling, setiap tahun. Selama dia mampu, lakukan. Ya. Kemudian berikutnya, apa keutamaannya? Keutamaannya salah satunya hadis Nabi mengatakan, nanti hewan-hewan yang kita kurbankan tersebut, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha, nanti pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang ya, dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kulit-kulitnya. Dan Nabi mengatakan, wa innad dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa' alal ardi fatayyibu biha nafsan. Nabi mengatakan sesungguhnya darah hewan yang disembelih itu ketika dia menetes sebelum dia jatuh ke bumi, dia sampai lebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia menetes jatuh ke perut bumi atau menjatuh ke tanah. Maka Nabi katakan, hendaklah kalian menyembelih dengan cara-cara terbaik. Jadi nyembelihnya caranya harus bagus. Jadi harus memang tukang sembelih, bukan tukang sembelih dadakan. Yang faham, yang menyembelih hewan tersebut dengan cara-cara yang beradab. Bahkan ya diajarkan itu ketika hewan itu mau disembelih, dari tempat dia ditampung sama tempat dia disembelih harus berjarak, jangan sampai yang lain lihat. Ambil bawa sembelih, ambil lagi begitu. Jangan sembelih di depan ini, di depan yang lain. Karena Nabi suruh begitu. Nabi bilang berlaku baik. Kemudian jangan coba-coba. Karena kambingnya banyak nih. Terus dari masjidnya sudah panggil tukang jagalnya. Sudah ada tukang jagal spesialis sembelih. Karena pisaunya khusus. Terus ada dari DKM masjid, lihat setelah tukang jagalnya motong 10 ekor. Oh ternyata gitu doang. Sini deh gue coba satu deh. Jangan kasih. Mau coba-coba deh. Oh gitu ya. Saya mau coba satu deh. Nah, pas saya coba satu, cara nyembelihnya salah. Atau kambingnya menggelepar berkali-kali. Ya. Berikutnya, sekarang pernah ada riwayat hadis nih. Ya. Ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW. Mereka bilang sama Nabi, ya Rasul, apa itu kurban? Kenapa harus berkurban? Terus Nabi mengatakan, sunnatu abikum Ibrahim. Sunnah ayah kalian dahulu itu Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka bilang lagi, qalu ma lana minha. Kita dapat apa dari kurban tersebut? Apa kata Nabi? Bikulli sya'ratin hasanah.
Setiap satu bulu hewan kurban itu satu kebaikan. Satu kambing berapa bulu? Ada yang bisa hitung? Makanya sunnahnya kalau mau beli hewan kurban cari kambing yang bulunya tebal. Karena Nabi mengatakan setiap satu helai bulunya satu kebaikan. Ya, satu kebaikan. Tinggal dijumlahkan. Apalagi sapi, bulu lebih banyak lagi, besar. Ya. Satu helai satu kebaikan. Ya. Sekarang hikmah. Hikmah yang pertama, at-taqarrub ilallahi ta'ala, yaitu menjadikan seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban tersebut. Sebagaimana yang Allah cantumkan dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah engkau untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Berarti solat itu perintah Allah, kurban perintah Allah enggak? Perintah Allah juga. Fasalli, solat, li rabbika wanhar, dan berkurban. Terus atau seperti fasalli wanhar li rabbika, itu maknanya itu kan. Solatlah dan berkurbanlah untuk Tuhan. Berikutnya hikmah yang kedua, ihya'u sunnati imamil muwahhidin Ibrahim al-Khalil, menghidupkan sunnah pemimpin nilai tauhid yang pertama, yaitu Ibrahim al-Khalil, Ibrahim sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim ini julukannya banyak, Pak. Dibilang al-Khalil juga, dibilang Imamul Muwahhidin juga, dibilang juga Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi hikmah yang kedua menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini juga dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian tadi yang poin pertama tadi taqarrub itu kan, wujud taqarrub itu dalam surat Al-An'am itu Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Jadi kita kurban ini tidak ada nilai musyrik di situ. Kenapa? Karena kita bilang sesungguhnya salatku wa nusuki. Nusuk itu apa artinya? Ibadah. Manasik haji artinya apa? Ibadah haji. Manasik umrah, ibadah umrah. Jadi ada namanya manasik haji, manasik umrah, ada namanya manasik kurban, ibadah kurban. Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, ibadah umrah, ibadah haji, ibadah kurban juga termasuk. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu. Ada ikrar di situ kan, tidak ada sekutu. Karena ada orang sembelih, ada nilai musyriknya, kepalanya ditaruh di atas makanan-makanan terus ditaruh di lautan. Itu musyrik, dipersembahkan kepada A, B, C, apa untuk apalah. Kalau kita tidak, karena kita bilang lillahi rabbil alamin, maka tata cara penyembelihannya harus diikuti. Jangan sama-sama mengumandangkan takbir ketika menyembelih. Bahkan ada ulama yang cukup hati-hati mengatakan jangan sampai di arena penyembelihan tersebut diisi dengan candaan. Ya, diisi dengan candaan, tawaan. Ya. Kenapa? Karena ini bukan sembelih biasa.
Ini bukan sembelih ketika hewan datang ke tempat jagal, kemudian sembelih terus dijual-jual. Ini bukan. Ini ibadah nahar. Yaumun nahar, hari berkurban. Gitu. Jadi benar-benar diperhatikan etikanya, tata caranya, diperhatikan semuanya itu. Kemudian berikutnya ada kata la syarika lahu, tidak ada sekutu. Kita lihat jamaah haji, jamaah umrah. Mereka datang ke tanah haram. Ya. Mereka sampai di Mekah, mereka masuk ke arena Ka'bah. Yang mereka tawaf itu apa? Ka'bah. Apakah mereka menyembah itu Ka'bah? Enggak. Ka'bah itu sebagai simbol pemersatu. Biar umat muslimin itu ketika mereka menghadap Allah dengan satu arah. Ya, simbol kekompakan umat muslimin. Makanya ketika kita sedang berada di depan Ka'bah, di mana posisi kita, kita boleh menghadap sholat depan Ka'bah. Depan Ka'bah itu boleh dari arah kiri, kanan, timur, barat, utara, selatan. Nah, kemudian jamaah umroh, jamaah haji, mereka tawaf 7 kali. Apa yang mereka baca? Talbiyah. Ya. Dalam kalimat talbiyah tersebut ada kata la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Dan itu diucapkan 2 kali. Satu di tengah, satu di belakang. Dan dimulai dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kalimat kata labbaik itu ada 4 kali Pak, diulang-ulang. Labbaik itu 1 kali saja sudah mantap. Labbaik itu 1 kali saja sudah mantap, apalagi sampai 4 kali. Makna labbaik itu berarti menjawab panggilan dan langsung hadir. Anak kita ya, kalau kita panggil ya, anak kita namanya Yusuf, Yusuf labbaik. Itu dia bilang labbaik, dia langsung turun. Bukan dia bilang labbaik, dia masih pegang handphone. Itu bukan labbaik. Labbaik, ntar dulu, sejam baru dia turun. Itu bukan labbaik. Kalau labbaik itu labbaik, ya dia lagi pegang apa? Pegang gadget. Labbaik, langsung lepas, langsung lari turun ke bawah. Nah, kita yang ada di tanah haram pada waktu itu lagi tawaf, kita bilang apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai 4 kali. Itu ekspresi keseriusan, benar-benar jawab panggilan haji yang telah Allah kumandangkan lewat Nabi Ibrahim dari lebih dari 6.000 tahun yang lampau. Wa azzin fin nasi bil hajj. Dan yang menarik, kita bilang sudah kita bilang labbaik, di depan Ka'bah kita mengatakan labbaik la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itu ungkapan cinta. Ya Allah, tidak ada sekutu, tidak ada selain Engkau. Hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau yang kami sembah, harapan kami, pujaan kami. Allah saja. Mengatakan la syarika lak berarti apa? Saya tidak pernah berbagi cinta denganmu. Jadi Allah itu cinta sejati kita, cinta yang paling puncak. Dan Allah memang paling tidak suka ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ungkapan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Bahwasanya pujian, nikmat dan kekuasaan laka, milik Engkau Allah. Ya. Dalam bahasa Arab tuh li, milik saya. Kalau saya bilang hazal kitabu li, ini buku punya saya. Milik. Kalau dibilang laka, milikmu. Ini kita bilang sama Allah, ini pujian milik Allah. Jadi pujian itu hanya patut diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu harus. Jadi walaupun orang itu memberikan banyak manfaat buat kita, kita harus bilang alhamdulillah sama Allah baru sama dia. Terima kasih. Karena milik Allah, Allah bakal marah kalau kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya, ada orang kita sayang sama dia, kita bilang dia cantik, kita bilang dia
enak dilihat, elok segala macam. Terus lagi sudah sama dia, ada perempuan lain lewat, cantik ya, tersinggung gak? Tersinggung, berbilang cantik ya, lewat yang lain bilang cantik. Ya Allah nih. Wan ni'mata, nikmat. Nikmat punya siapa? Allah yang punya nikmat. Sumber nikmat Allah. Jadi semua kenikmatan yang kita nikmati itu milik Allah. Hatta kita duduk di restoran, lagi makan enak, yang bikin jadi nikmat bukan chefnya, yang bikin jadi nikmat Allah. Iya. Kenapa? Karena chefnya itu dia memasak dengan bumbu-bumbu yang canggih sekalipun, itu bumbu-bumbu tersebut didapat dari perut bumi. Yang numbuhin siapa? Allah. Jadi sumber dari siapa? Allah. Dia hanya meramu saja. Kenikmatan yang dibuat oleh manusia itu dia ada yang abadi, yang dibuat sama Allah yang abadi. Ada kenikmatan yang dibuat oleh manusia. Kita bilang mau nikmati jalan-jalan. Kita bilang jalan-jalan tempat rekreasi yang mahal. Di mana? Tepi laut. Yang punya laut siapa? Oke, hotelnya mewah, bagus, view-nya laut, wah, indah banget. Yang punya laut siapa? Oh, kita mau cari ke tempat pedesaan, ada gunung bagus-bagus di situ, ada tempat penginapan yang indah-indah situ. Masya Allah, bagus banget tempatnya. Yang kita puji siapa? Allah. Yang punya gunung Allah. Yang punya bukit-bukit itu Allah. Wal muluk. Kekuasaan juga begitu. Ya, Allah bisa kasih sama siapa saja yang dia mau. Allah bisa ambil lagi. Dulu Namrus kuasa kayak apa? Namrus nggak terkalahkan. Sampai ada yang mengatakan ini orang tidak ada yang bisa kalahkan dia. Ternyata Allah tunjukin, nih saya kalahkan dia dengan binatang yang kecil, kata Allah. Ada yang mengatakan Namrus dikalahkan dengan nyamuk, ada yang mengatakan Namrus dikalahkan dengan semut. Habis dia. Padahal dia pasukan besar. Punya pengawalan hebat. Datang satu ekor semut masuk, grogoti tubuhnya, mati. Milik siapa kekuasaan? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sudah pegang-pegang mic. Ya, sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz untuk Habib. Ini pertanyaan awam, tapi saya penasaran 2 poin. Jadi tadi dijelaskan bahwa kekasih Allah, Nabi Ibrahim kekasih Allah. Nah, ini pertanyaan untuk Nabi Ibrahim kekasih Allah. Saya tekankan pada kekasih Allahnya. Kekasih Allah itu memang merupakan qadarullah atau kehendak Allah, atau karena upaya dari manusianya sendiri yang berbuat melakukan satu amalan-amalan yang baik sehingga dia dianggap sebagai orang yang alim dan Allah menghendaki dia kekasih Allah. Itu pertama. Kedua, masalah korban Habib. Ini perlu kami selaraskan karena untuk lebih menambah pengetahuan saya. Karena dua ustadz, ya mohon maaf, 2 ustadz ini juga S3, jadi saya mendengarkan aja. Tapi ustadz pertama mengatakan gini, masalah korban sapi itu untuk korban yang sifatnya patungan. Untuk sapi itu sifatnya patungan itu boleh, dengan alasan bahwa dicontohkan dulu yang boleh untuk dibagi 7 orang untuk untuk dimiliki 7 orang itu onta sama sapi, dicontohkan yang dulu. Sehingga sekarang pun kalau misalnya kita patungan 7 orang untuk membeli 1 sapi itu boleh. Tapi dari ustadz yang lain mengatakan juga bahwa kalau kita korban itu harus utuh 1 hewan. Sehingga kalau itu dipisah, itu berarti bukan 1 hewan, bukan 1 hewan utuh. Berarti bukan korban, tetapi
yang patungan ini dianggap sebagai sodako. Jadi tidak dikatakan sebagai korban, tapi sodako. Nah itu yang sebenarnya yang ingin saya tahu itu yang mana sebenarnya yang lebih diutamakan, karena dua hal ini memang beralasan dan ada hadisnya. Nah itu saya mohon dijelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Al-Khalil karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan proses itu. Ya. Kan kita tahu kisah Nabi Ibrahim ketika dia mencari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Ya. Dia lihat matahari, hadza rabbi. Ya. Dia kira ini Tuhannya. Lihat bulan, juga dia kira Tuhannya. Ya. Ternyata bukan. Ya. Matahari terbenam, bulan hilang di siang hari. Kemudian akhirnya dia bilang, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dia bilang wa ma ana minal musyrikin. Jadi dia bilang, aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan. Fatara itu artinya menciptakan yang ciptaannya tidak ada tandingannya. Fatara itu artinya menciptakan yang hasil ciptaannya itu tidak bisa ada yang tiru. Ciptaan yang hasil ciptaannya belum pernah ada sebelumnya. Ya, itu fatara. Langit. Ada langit KW enggak? Enggak ada. Kalau baju ada baju KW. Handphone, nih, ada keluar handphone terbaru. Habis berapa bulan, ada keluar handphone yang merek lain yang harga lebih murah. Bentuknya sama, RAM-nya sama. Tapi kalau yang Allah ciptakan, nggak bisa. Kursi, meja bisa banyak yang tiru. Tapi tidak ada yang bisa tiru kayunya. Gak bisa tiru kayu. Ya, gak bisa. Itu kayu ya. Kayu jati ya jati. Kalau ada yang mau coba-coba dia bikin KW-nya, ketahuan juga. Ah, ini bohong nih katanya. Jatinya jati-jatian katanya. Nah Allah yang ciptain, yang tumbuhin. Nah, ketika dia kan itu ekspresi dia. Dia bilang wajhatu wajhiya. Aku hadapkan wajahku. Jadi maksudnya fokus. Kalau seorang kekasih itu kan fokusnya sama siapa? Kekasihnya udah. Ya kan nggak mau ngelihat yang lain kiri kanan. Kalau masih jalan sama kekasihnya boncengan motor, terus kekasihnya ini di depan ini yang bonceng nih masih lihat kiri kanan. Di belakang ngapain? Dicubit. Atau mungkin dijewer. Ya kan? Udah jalan bonceng berdua, udah diminta di belakang untuk peluk dia, tapi matanya masih kiri kanan keranjangan. Nah, Nabi Ibrahim dia ikrarin apa? Wajjahtu wajhiya. Fokus. Lilladzi fataras samawati wal ard. Terus dia bilang la syarikalah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak masuk dalam golongan orang. Dia bilang dia tidak mau menyekutukan Allah. Berarti apa? Tidak mau bagi cinta. Dia ucapin itu, dia Al-Khalil sudah. Kekasih Allah sudah. Di samping yang tadi itu kan, Allah perintahkan apa saja, jalanin semua ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jalanin. Ya. Nabi Yunus, dia nabi, tapi pernah tinggalin umatnya. Ya. Ya akhirnya Allah hukum kan.
dengan dia diuji dengan berada dalam perut ikan. Nabi Ibrahim jalanin semuanya. Nah, berarti untuk menjadi kekasihnya Allah, tidak serta-merta Allah jadikan dia kekasih, kecuali dia berusaha untuk menjemput anugerah sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dibilang sebagai Habibullah, kekasihnya Allah juga. Kenapa dia jadi kekasihnya Allah? Dia ini Nabi Muhammad SAW ini sudah dapat garansi di dalam Al-Quran. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosanya diampuni terdahulu atau yang akan datang. Sudah dapat garansi. Tetapi Nabi Muhammad tetap saja ibadah. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha istri bilang, Rasul, kau ini kan sudah dapat garansi. Kenapa masih beribadah di malam-malam hari, masih menangis, masih merintih? Apa kata Nabi? Afalam akun abdan syakura. Apakah aku ini tidak mau menjadi hamba Allah yang bersyukur? Karena seorang pecinta, dia senantiasa mensyukuri kekasihnya dengan mengabdi terus kepada kekasihnya karena cinta. Ya, orang kalau lagi jatuh cinta dengan pasangan hidupnya, itu kan dia rela mengabdi dengan pasangan hidupnya itu. Ya, kalau ada 27 jam deh. Jadi, atas nama apa? Cinta kan? Nah, ini Rasul ini cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sampai dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian, katakanlah wahai Rasul kepada umatmu, jika kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah jalannya Nabi. Karena jalan cinta kepada Allah itu lewatnya Nabi. Kita ini bisa menjadi kekasihnya Allah. Kita ikuti jalan cintanya Nabi. Ketika Nabi mencintai Allah SWT. Itu panduannya Al-Quran mengatakan itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu, jika kalian cinta sama Allah, benar-benar cinta, fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah. Jembatannya itu ada sama aku, kata Allah. Ada sama Rasulullah SAW. Kalau sudah ikut jembatannya Nabi, jalannya Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan turunkan cinta itu kepada kalian, kata Allah. Lalu mengenai hewan kurban, yang patungan untuk sapi, ada dalil sahabat-sahabat Nabi pernah suatu hari pulang dari suatu pertempuran, tidak lama kemudian hari raya kurban. Kemudian ketika itu sahabat-sahabat Nabi ini mau menyembelih satu ekor onta. Akhirnya mereka berpatungan beberapa orang dan mereka menyembelih onta tersebut. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengapa. Jadi orang yang melakukan kurban secara patungan itu mereka mengikuti riwayat itu, riwayat di mana sahabat-sahabat Nabi pernah melakukan patungan, memotong satu ekor onta dengan beberapa orang sahabat Nabi yang terlibat di dalam. Ini tidak mengapa. Adapun yang mengatakan satu orang satu ekor, itu ijtihadiyah. Kalau tidak salah biasa itu mazhabnya mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu menekankan bahwasanya dalam satu keluarga yang mampu, itu tiap orang satu ekor kambing bahkan. Pokoknya di rumah itu ada 5 orang. Ini keluarga mampu. Di rumah itu ada 5 orang. Maka 5 ekor kambing. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. 5 ekor kambing. Ada 10 orang, 10 ekor. Itu. Tapi kalau mazhabnya Imam Syafi'i itu dilepas begitu saja. Ya. Dilepas begitu saja, terserah, silahkan siapa yang berniat lakukan, yang tidak mengapa, ini sunnah. Mazhab Imam Abu Hanifah tuh lebih menekankan. Makanya kalau tidak salah Turki itu kebanyakan orang sana mazhabnya Hanafi, hewan kurbannya itu mereka ini banyak sekali.
Bahkan mereka sampai kirim ke negeri-negeri lain dari Turki itu. Karena keluarga-keluarga mampu di sana itu 1 orang 1 ekor. Seperti itu. Allah alam. Ya, pertanyaan kedua dari Pak siapa nih? Pak Haji apa? Pak Edi. Ya, Pak Haji. Oh, Pak Haji Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau nanyain yang rutin ya, mungkin setiap tahun kita mengalami peristiwa-peristiwa ini ya. Seperti awal-awal penetapan hilal gitu ya, bulan ya. Kita lihat selalu nggak sama ya, 2 Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, khusus Idul Adha hari ini juga nggak sama, khususnya peristiwanya Arafah nih. Kan pro dan kontra, bukan pro dan kontra, lebih kepada informasi yang kita sebagai umat ya bingung ya. Sebetulnya mana sih yang benar gitu ya, karena dua-duanya melihat ini peristiwa Arafah, sehingga pasti menggeser ya. Kita paham hari ini juga penetapan 1 Zulhijjah juga nggak sama. Nah, Zulhijjah dalam pengertian ibadah haji peristiwa ya, artinya ada hal-hal Arafah itu pasti 9-nya Zulhijjah. Arab Saudi dahuluan pasti itu. Sehingga kita yang awam ini mendapatkan 2 persepsi ya, 2 asumsi yang harus mana yang sebetul-betulnya fix ya, artinya kita memahami ini benar gitu kita melakukan. Apalagi kita jauh dari Arafah juga gitu. Begitu aja Habib. Jadi mohon mana ya, ini berhubungan dengan puasa sunnahnya kita karena kita nggak melaksanakan haji. Artinya wajib, bukan wajib ya, sunnah muakkadah bahwa kita harus puasa sunnah Arafah itu dah, atau terbiah setelah 8 atau mulai dari 1 Zulhijjahnya sampai 9 Zulhijjahnya. Di mana penetapan Indonesia adalah 1 Juli ya hari ini. Arab Saudi 30 Juni. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang ingin saya jawab ini pertama ya, mengenai matla. Jadi ada yang pertama, ada pandangan yang mengatakan bahwasanya 1 matla. Ya. 1 matla. Maksudnya jika salah satu dari negara Islam sudah melihat hilal, maka semuanya ngikutin. Itu pandangan yang pertama. Dan jika ada yang melakukan seperti itu, kita jangan salahkan juga. Karena itu mayoritas jumhurul ulama berpandangan seperti itu. Yang kedua, pandangan mazhab Syafi'i, yaitu ikhtilaful matla, perbedaan matla antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, dan itu dibolehkan. Berarti ada yang sudah lihat, ada yang belum lihat. Nah, yang terjadi dalam masyarakat kita fenomena itu, ada yang mengambil 1 matla, ada yang mengambil ikhtilaful matla. Makanya Imam Nawawi juga pernah mengatakan yang dinamakan dengan puasa Arafah itu adalah puasa di mana dipastikan di wilayah tersebut adalah hari Arafah dari wilayah tersebut. Entah itu bisa saja, kata Imam Nawawi, bisa saja 9 ya, jatuhnya 9 Zulhijjah di tempat wukuf, bisa saja tanggal 10 jatuhnya di tempat yang lain. Nah, ini pandangan Imam Nawawi berkenaan dengan mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i mengambil pandangan tentang ikhtilaful matla. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kita tidak perlu tegang ya. Masing-masing kita ya boleh mengikuti dua-dua ini, salah satu dari 2 ini. Ya. Kenapa? Ini ijtihad. Yang nama ijtihad, kalau dia betul falahu ajran, dapat 2 pahala. Kalau dia salah fa in akhta
ajrun wahid. Kalau dia salah, masih tetap dapat pahalanya satu. Jadi ada orang, saya mau ikut sama-sama di sana, silahkan. Karena dia menganggap berarti pemahamannya satu matla. Ada yang mengatakan enggak, saya mengikut apa yang sudah ditetapkan oleh ulul amri. Dan ternyata ulul amrinya berpatokan terhadap mazhab Syafi'i yang ikhtilaful matla itu. Jadi perbedaan tentang lihat terbitnya hilal. Bisa beda wilayah, bisa beda terbitnya hilal. Nah, ini seperti itu. Jadi puasa Arafah ini, ya, kan ada bilang, kalau bilang, wah itu pokoknya harus ikut karena mereka lagi wukuf di sana. Mereka lagi wukuf. Yang wukuf mereka, kita puasanya namanya puasa Arafah. Nama puasa kita puasa Arafah. Jadi bisa saja. Jadi bisa saja sana yang benar, sini yang salah, sini yang benar atau sana yang salah. Jadi sama-sama ijtihadi. Tidak bisa kita ini benar, sana salah, nggak bisa juga. Karena itu ijtihad. Ya, pandangan ini. Banyak pertanyaan seperti ini, Pak. Dari kemarin tuh WA ke saya. Ya, banyak pertanyaan. Ada yang bilang begini, udah deh saya mau puasa. Saya puasa Arafah. Ada lagi, saya ikut puasa, ikut sana wukuf hari Jumat saya puasa. Tapi sholat idnya Minggu. Itu. Idnya Minggu. Ada yang dia sudah puasa dari hari dari Jumat dia sudah puasa tarwiyah. Dia puasa Jumat, dia puasa Sabtu, dia puasa. Dia bilang, kan dari Jumat tarwiyah, puasa tarwiyah. Ya, mikir dia kalau nggak dapat ini, kalau ini memang benar-benar tanggal 9, setidaknya dapat double nih, tarwiyah dapat, Arafah dapat. Jadi sebenarnya yang sekarang diputuskan di sini ini bukan mereka tidak punya dasar juga. Dasarnya mazhab Syafi'i yang ikhtilaful matla. Itu. Nah, prosesnya gimana? Itu mereka ahli yang lihat. Kalau saya kasih tahu gambar besar, garis besarnya itu tentang ikhtilaful matla. Okay. Jadi tidak perlu terlalu dipertentangkan itu. Ya. Jadi kadang-kadang suka dibentur-benturin ya. Kenapa harus berbeda sana aja wukuf? Dulu kalau nggak salah dulu sekali itu pernah salah juga di sana, nentuin. Pernah juga kejadian, ingat banget saya masih mondok tuh, pernah tuh Haji Akbarnya digeser, pernah. Harusnya Haji Akbar digeser, nggak jadi. Karena kan kalau namanya Haji Akbar itu negara keluarin uang banyak di sana. Kalau Haji Akbar itu orang-orang dari wilayah sekitar tempat tersebut itu mereka hajinya gratis. Komponen Arafah Minanya nggak bayar kan? Di sana haji itu kalau musim haji itu orang-orang sana tetap bayar, setidaknya bayar komponen Arafah Minanya itu. Berbayar itu komponen Arafah Minanya itu. Kadang kalau kita yang dari sini kan bayarnya kan tiket pesawat, hotel segala macam kan, terus plus komponen Arafah Mina ya kan, Armina namanya itu, Arafah Mina. Nah, di sana kan mereka oke lah tidak terbang, tidak tiket pesawat, tidak hotel, tapi tetap bayar. Itu tidak sedikit uangnya, besar juga. Nah, kalau Haji Akbar itu digratiskan semuanya. Pernah saya ingat banget dulu zamannya Raja Abdullah atau siapa ya, saya nggak lupa, saya pernah kejadian pernah tuh harusnya Haji Akbar tahu-tahu berubah gitu dengan keputusan katanya hilal lah segala macam, pokoknya tiba-tiba dan sempat rame dan diputuskan karena itu menguras kas itu, menguras kas negara. Dan akhirnya dibatalkan, nggak jadi Haji Akbar, digeser. Nah, jadi saya rasa itu Pak. Ya, di sini Syafi'i ini, makanya kebanyakan kan mereka ru'yah itu karena Syafi'i. Jadi dan Imam Syafi'i menganut pemahaman tentang ikhtilaful matla, ya, beda matla. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Haji Samsul Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang Nabi Ibrahim. Mungkin ada yang minta penjelasan dari Ustadz. Tadi belum dijelaskan. Saya pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim waktu meninggalkan Ismail. Beliau kembali ke Palestina atau apa, dan kembali lagi waktu itu Nabi Ismail sudah berumah tangga. Yang saya hanya tangkap dalam sejarah ini, waktu itu pernah Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, ganti palang pintu. Nah, mungkin ini saya nggak tahu persis ininya, sejarahnya, mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah dibangun itu Ka'bah berdua, Nabi Ibrahim pergi lagi. Nabi Ismail tetap tinggal di situ dan sampai berkeluarga. Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau mau dilihat ini tuan tanah kota Mekah itu Hajar dan Ismail alaihissalam. Tuan tanah. Dan sekarang Mekah itu kan tanah termahal di dunia. Termahal di dunia di sekitar Mekah itu, sekitar Ka'bah itu termahal di dunia. 5-6 tahun yang lalu aja sudah 250 juta per meter, nggak tahu sekarang mungkin lebih ya. Mahal banget. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim datang mengunjungi lah, lihat anaknya sudah berkeluarga, datang ke rumah. Nabi Ismail lagi tidak ada di rumah, berjumpa dengan istrinya. Dia tanya, ngobrol. Istrinya bercerita sama laki-laki yang dia jumpa ini. Dia kira, dia nggak tahu siapa. Dia tidak nyangka kalau ini adalah ayah mertuanya yang datang. Ya, ngobrol, bertanya dia tentang Nabi Ismail alaihissalam. Tanya, istrinya jawab, cerita tentang keluhan hidup rumah tangganya. Susah ini, cerita. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim pamit. Ketika mau pamit, istri ini tanya, nggak sempat, nggak nunggu dulu, nggak, saya buru-buru, saya harus pergi lagi dan titip pesan. Apa pesannya? Nanti sampaikan kepada suamimu ganti palang pintu rumah. Pesan saya diganti palang pintu rumah. Itu aja pesannya. Bahasa isyarat itu. Pulang Nabi Ismail alaihissalam, jumpa istrinya. Istri cerita dia ada tamu begini. Ditanya siapa? Tamu itu orangnya seperti ini, seperti ciri-cirinya. Dia cerita semua ciri-cirinya seperti ini. Sudah selesai. Terus Nabi Ismail tanya, mana sekarang, sudah pulang? Ada titip pesan? Iya, ada titip pesan. Dia bilang ganti palang pintu rumah ini, rumah kita ini ganti palang pintunya. Oh ya baik. Kalau begitu, tadi itu yang datang ayah saya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan dia berpesan-pesan untuk engkau saya ceraikan. Ceraikan. Setelah diceraikan, menikah lagi dia. Menikah yang kedua. Setelah sekian lama datang lagi Nabi Ibrahim, jumpa, ketemu istri Nabi Ismail, tapi tidak ketemu dengan Nabi Ismail, lagi nggak ada lagi. Ngobrol, cerita, tanya, dicoba gali gimana kehidupannya. Ceritanya senang semua. Ya, senang, suami dipuji, cerita senang hidupnya. Nggak ada cerita keluhan, nggak ada sama sekali. Terus Nabi Ibrahim sebelum pamit bilang apa? Nanti pesan sama suamimu, pertahankan palang pintu rumahmu. Pulang Nabi Ibrahim, datang Nabi Ismail, diceritakan sampai istri tadi ada tamu begini. Oh, titip pesan apa? Pertahankan palang pintu rumah. Tersenyum Nabi Ismail alaihissalam. Bertahan. Itu. Ya, baik. Ya, sekarang pertanyaan untuk kaum ibu. Karena bapak-bapak udah 3 orang, sekarang ibu-ibu dulu. Yang depan sini dulu. Ya, yang depan off, yang dalam
Ini kayak senior semua nih. Ayo, satu aja. Siapa yang bertanya dapat hadiah. Untuk khusus ibu-ibu. Rosma bertanya. Rosma gak bertanya. Siapa lagi? Tante Kanena? Enggak. Ya udah banyak yang paham. Ya sekarang dari bapak-bapak lagi aja deh. Ayo bapak-bapak dapat hadiah juga nih. Mumpung belum hujan. Mumpung hujan udah berhenti. Ternyata enggak ada, Bib. Mohon ditutup dengan doa saja. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, kita akhiri majlis kita yang mulia. Semoga Allah hadirkan kebaikan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, anak keturunan kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan diri kita dari segala macam bentuk bala, wabah, penyakit dan segala macam bentuk musibah. Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk ujian dan cobaan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah amankan negeri kita, dijauhkan dari segala macam bentuk fitnah dan perpecahan. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna min aqsal ghayat ya wujud ya rahim ya wadud ya alimal ghaibi wasyahadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqan min ba'dina tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.